Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Lembaga pernikahan telah ada sejak adanya manusia pertama. Karena adanya rasa tertarik dan cinta di antara manusia yang berbeda jenis kelaminnya harus diatur agar struktur keluarga yang berkembang kemudian tidak menjadi kacau. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur persoalan pernikahan dengan sebaik mungkin untuk dipedomani, termasuk dalam hal siapa saja perempuan-perempuan yang tidak boleh atau haram untuk dinikahi. Para pemirsa, kemarin ada seorang teman yang bercerita bahwa di sebuah desa, tak perlu saya sebutkan nama desanya, ada kasus yang menggemparkan dan menggelisahkan warga sekitar, yakni seorang bapak tega menghamili anak tirinya, sementara bapak yang biadab ini masih berstatus sebagai suami dari ibu si anak perempuan malang yang masih berusia 12 tahun. Kenapa kejadian ini bisa terjadi para pemirsa? Lalu bagaimana hukumnya kasus ini? Dan bolehkah anak tiri yang sudah kandung hamil tersebut dinikahi oleh bapak tiri yang telah menghamilinya? Untuk memperoleh jawaban-jawabannya, mari kita simak video berikut ini. Dalam video pernak-pernik pernikahan yang ke-8 tentang perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi atau al-muharramat, sudah saya jelaskan tentang siapa saja perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi, termasuk di dalamnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum al-ayah. Artinya, anak-anak perempuan dari istri-istri kalian atau anak tiri yang ada dalam pemeliharaan kalian, sementara kalian telah menggauli istri atau ibu dari anak tiri tersebut, maka haram untuk dinikahi. Tetapi jika kalian belum menggaulinya, belum menggauli ibu dari anak tiri tersebut, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk menikahinya. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa kata fi hujurikum pada ayat di atas menurut pendapat yang rajih di kalangan mayoritas ulama bahwa anak tiri tersebut tidak harus berada pada asuhan atau pemeliharaan ayah tirinya. Artinya, meskipun si anak tidak berada dalam asuhan atau pemeliharaan ayah tirinya, tetapi jika si ayah sudah menggauli istrinya, ibu dari anak tiri tersebut, maka hukumnya tetap saja haram untuk dinikahi. Jadi, para ulama telah bersepakat ada dua hukum yang berbeda dalam kasus seorang ayah yang hendak menikahi anak tirinya. Yang pertama, apabila ayah yang hendak menikah dengan anak tirinya belum pernah menggauli ibu dari anak tiri atau istrinya itu, maka menikahi anak tirinya hukumnya adalah boleh atau halal. Dengan catatan, ketika menikah dengan anak tirinya, ia sudah bercerai dengan ibu dari anak tiri tersebut. Yang kedua, apabila si ayah yang hendak menikah dengan anak tirinya tersebut sudah pernah melakukan hubungan intim dengan ibunya atau sudah menggauli ibu dari anak tiri tersebut, maka menikahi anak tirinya haram hukumnya. Bahkan keharaman itu bukan hanya kepada anak perempuan tirinya saja, melainkan juga haram untuk menikahi cucu-cucu tiri dari istrinya. Menurut Ibnu Rushd, zina adalah persetubuhan yang tidak berlandaskan pada pernikahan yang sah dan bukan pada budak yang dimiliki. Dengan demikian, kasus seorang ayah yang tega menghamili anak tirinya termasuk perbuatan zina yang merupakan salah satu perbuatan dosa besar yang terlarang dalam agama Islam. Perbuatan zina tidak hanya mengakibatkan hukuman bagi pelakunya, tetapi zina juga pasti akan menimbulkan kemudaratan bagi korban dan keluarganya. Pada umumnya, para pelaku zina belum atau tidak mengerti tentang risiko bahaya perbuatan zina bagi dirinya. Maka perlu saya sampaikan di sini,
bahwa orang yang melakukan zina akan mendapatkan dosa besar dan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan hilang cahaya dari wajahnya sehingga terlihat kusam dan muram. Akan rusak martabat dan harga dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Akan mendapatkan sanksi sosial jika perbuatannya diketahui oleh masyarakat. Akan mendapatkan resiko disempitkan hati oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ia enggan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan pelaku zina dan membuatnya tidak pernah cukup atas semua yang telah dimilikinya. Di samping tentu saja ia akan menerima hukuman pidana. Sementara kemudaratan atau dampak negatif bagi korban pelecehan seksual atau zina akan dirasakan dan ditanggung seumur hidup, baik dari segi kesehatan fisik, psikis maupun sosial. Dari segi kesehatan fisik, terutama yang terkait dengan kesehatan alat kelamin, korban zina atau pelecehan seksual akan mengalami yang pertama, Hypoactive Sexual Desire Disorder atau HSDD. HSDD merupakan kondisi medis yang menandakan seorang korban seksual hasrat seksualnya akan menjadi rendah. Ia enggan melakukan kegiatan seksual lagi dengan pasangannya setelah menikah karena setiap akan melakukan hubungan seksual, ia teringat pada pengalaman seksual buruk yang telah menimpanya di masa lalu dan ia memilih untuk menahan hasrat seksualnya hingga lama-kelamaan akan berakibat menurunkan bahkan menghilangkan hasrat seksualnya. Yang kedua, disperonia, yakni kondisi yang dirasakan nyeri terus-menerus karena mengetatnya otot vagina secara ekstrim ketika berhubungan seksual dengan pasangannya setelah menikah. Ini sebagai akibat dari hubungan seksual secara terpaksa yang pernah ia alami sebelumnya. Yang ketiga, vaginismus. Vaginismus merupakan kondisi otot-otot vagina menjadi kejang atau kaku dengan sendirinya dan tak bisa dikendalikan saat sesuatu akan masuk dalam vaginanya. Misalnya ketika akan melakukan hubungan seksual dengan pasangannya setelah menikah nanti atau saat pemeriksaan medis pada alat kelaminnya. Yang keempat, Rape Traumatic Syndrome atau RTS. Sama seperti vaginismus, RTS merupakan dampak negatif pada korban zina atau pelecehan seksual yang biasanya cenderung merasa mudah gemetar, mual, nyeri di sekujur tubuh, infeksi kandung kemih, hingga penyakit kelamin menular. Bahkan ada pula korban yang sampai mengalami insomnia dan mimpi buruk atas pelecehan seksual atau perkosaan yang pernah dialaminya. Dari segi psikis, korban zina atau pelecehan seksual akan mengalami yang pertama depresi. Depresi merupakan kemudaratan atau dampak negatif yang paling banyak dialami oleh korban pelecehan seksual, entah itu jangka pendek atau jangka panjang. Depresi pada dasarnya merupakan kegiatan naluriah manusia untuk mengatasi masalah melalui cara menghindar dan cenderung menyalahkan diri. Korban yang depresi biasanya akan selalu merasa sedih, merasa menyesal, merasa bersalah, merasa rendah diri, merasa tak berharga, merasa tertekan, dan sebagainya yang kesemuanya itu bisa menyebabkan ia nekat untuk bunuh diri. Yang kedua, disosiasi. Disosiasi merupakan kondisi terbawa suasana yang ditandai dengan melamun. Jika kondisi disosiasi ini terus-menerus dan tak terkendali, maka ia akan mengalami gangguan pada pikiran, memori, perasaan, perbuatan, dan bahkan kesadaran identitasnya. Sehingga ia akan mengalami gangguan identitas yang biasa disebut dengan kepribadian ganda. Anak korban pelecehan seksual berpeluang besar mengalami disosiasi sepanjang hidupnya. Kemudian yang ketiga, kecemasan yang meningkat terus-menerus. Kecemasan akan terjadi biasa saja ketika seseorang menghadapi keadaan yang mencekam atau situasi di luar harapannya. Namun,
Jika hal tersebut terjadi berkepanjangan dan tidak dapat dikendalikan, maka akan menimbulkan stres dan menyebabkan gangguan pada kehidupan penderita. Kondisi ini tentu saja akan membuat si korban merasa tersiksa seumur hidupnya. Kemudian yang keempat adalah trauma. Trauma merupakan gangguan psikologis yang sangat rentan dialami oleh korban pelecehan seksual atau perkosaan tingkat selanjutnya. Pada gangguan ini, penderitanya terbayang-bayang akan kejadian pelecehan seksual yang pernah dialaminya secara berkepanjangan. Juga sering mengalami mimpi buruk tentang hal tersebut dan berusaha menghindari segala sesuatu yang dapat membangkitkan ingatannya tentang kejadian mengerikan yang pernah dialaminya. Dan yang nomor 5, histeria. Histeria merupakan salah satu gangguan psikologis yang ekstrim yang biasa terjadi pada korban pelecehan seksual. Gejala histeria umumnya berupa hilangnya fungsi salah satu bagian tubuh secara mendadak tanpa adanya penyakit fisik yang menyebabkannya. Misalnya pada penderita pelecehan seksual yang dipaksa untuk menyentuh daerah kelamin pelaku, tak lama setelah kejadian, penderita mengeluh tangannya lumpuh padahal tak ada penyakit yang dialaminya. Histeria umumnya terjadi karena kondisi stres dan emosi yang berat. Adapun dampak sosialnya, korban pelecehan seksual akan sulit mempercayai orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, akan sering mengisolasi diri. Dan yang ketiga, enggan dan bahkan takut menjalin hubungan atau relasi dengan orang lain secara dekat. Kemudian keluarganya, terutama orang tua kandung korban, juga tentunya akan merasakan dampak-dampak tersebut meskipun tidak separah yang dirasakan dan dialami oleh anak yang menjadi korban. Paling tidak ada 4 langkah yang dapat diterapkan dalam setiap keluarga sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga dan mengamalkannya agar semua keluarga terselamatkan dari api neraka, terutama untuk menjaga kehormatan dan martabat perempuan. Yang kedua, memberikan pengertian pada semua anggota keluarga, termasuk pada anak-anak, tentang pentingnya menjaga tubuh dan menutup aurat, baik di luar maupun di dalam rumah. Yang ketiga, mengajarkan pada anak perempuan untuk membuat batasan dan mengatakan tidak atau menolak secara tegas apabila ada orang lain yang ingin menyentuh tubuhnya. Dan yang keempat, menjalin komunikasi yang baik dan proporsional antar anggota keluarga. Kasus pelecehan seksual di Indonesia merupakan kasus besar yang tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa dianggap sepele, karena dapat menyebabkan banyak kemudaratan atau dampak negatif, terutama pada korbannya. Oleh karena itu, harus diantisipasi dan disikapi dengan serius, mulai dari keluarga, lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga pendidikan dan pondok pesantren, dan tentu saja para penegak hukum harus memberikan hukuman pada pelaku pelecehan seksual dengan hukuman yang seberat-beratnya agar membuat jera dan membuat takut pada siapa saja yang akan mencoba untuk melakukannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.